Ya, selamat pagi teman-teman semua, para networker dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Ya, saya Kopa Atomi ingin memberikan satu penjelasan kepada Anda. Ya, dimana saya membuat satu kesimpulan. Tetapi kesimpulan ini tentunya berdasarkan pengalaman saya 32 tahun di bisnis network marketing, yaitu MLM. Saya 32 tahun mengarungi kehidupan di dunia MLM. Tentu saya bisa mendapatkan banyak hal, yaitu pelatihan. Saya bisa mendapatkan banyak sekali pendidikan-pendidikan kepemimpinan dan lainnya. Tapi harus jujur, saya akui bahwa saya juga menikmati dari segi finansial. Tapi semuanya itu up and down. Semua itu tidak bisa membuat saya merasa mendapatkan passive income. Kalau sebagian orang mengatakan bahwa ya karena Bapak tidak pernah stay tune atau fokus di satu perusahaan MLM, karena Bapak pindah-pindah perusahaan MLM. Saya akui bahwa saya 7 tahun di bisnis MW dengan penuh pelatihan dan income. Saya 4 kali keluar negeri gratis dari MW dan suami istri, bukan sendiri. Dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya saya juga mendapatkan penghargaan, reward, dan keluar negeri. Dan tentunya secara finansial saya dapatkan pada saat itu. Tapi yang menjadi berbeda adalah kita tidak bisa mendapatkan passive income. Satu hal yang saya lupa pada waktu saya masih muda, aktif, saya menjalankan bisnis MLM atau network marketing, bahwa kami selama ini hanya dipacu untuk mendapatkan active income, bukan passive income. Yang konon kabarnya bahwa sistemnya bisa membuat passive income, tapi faktanya tidak bisa membuat passive income. Saya ambil contoh, ada teman saya yang 28 tahun di bisnis MLM MW dan sudah berikat diamond. Dia akhirnya keluar dari bisnis tersebut karena dia merasa bahwa tidak ada passive income-nya, ya. Dan dia terus harus jualan terus, mengajak orang untuk konsumsi jualan dan lainnya, ya. Jadi seperti itu yang dilakukan. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan passive income, apalagi passive income yang cenderung terus menaik grafiknya, ya, bukan menurun. Kebanyakan passive income itu adalah menurun, ya, karena tidak adanya member baru. Nah, itu kesimpulan saya. Jadi selama ini teman-teman saya menjalankan bisnis MLM, jujur saya katakan bahwa mereka itu adalah hanya mendapatkan yang disebut active income. Ya, dapat uang hari ini, besok, lusa, dapat reward, selesai. Sudah sampai seperti itu. Dia harus buat lagi baru, buat lagi network baru, dia harus sponsori orang baru lagi, dan seterusnya. Kalau misalnya dia merasa sudah jenuh, sudah capek, tidak bisa meningkat lagi, ada perusahaan baru lagi yang menawarkan, dia ikut lagi dengan produk yang similar atau sama kurang lebih persis seperti itu dengan beda merek aja. Itu adalah fenomena MLM yang ada saat ini. Karena mudah sekali orang bikin MLM. Saya sendiri merasa mudah bikin MLM. Tanpa izin yang lengkap pun saya bisa bikin MLM, ya. Nah, tentu buat teman-teman para MLM, para leader, ini adalah satu pengalaman saya di bisnis network marketing sejak tahun 93 hingga saat ini masih saya eksis. Saya pernah juga bekerja di perusahaan MLM sebagai manajemen. Tentu saya pernah membuka bisnis MLM sendiri dengan nama Bagi Berkah. Jadi pengalaman saya bukan asal ngomong, saya bukan motivator, tapi saya adalah seorang yang betul-betul aktif pelaku sebagai MLM. Nah, sudut pandang saya tadi tentang bisnis MLM itu bukan mengada-ngada, bukan menjelekkan perusahaan A, B, C, D tentang bisnis MLM, karena ini fakta. Jadi sampai detik ini seseorang yang menjalankan bisnis MLM tahun 93 sampai detik ini itu kok ada dua kemungkinan, membernya yang pergi atau perusahaan yang mati, ya, dua kemungkinan. Kalau perusahaannya tetap hidup tapi membernya yang mati. Nah, kenapa? Ya, satu hal lagi tadi saya katakan, seringkali karena tidak ada passive income, ya. Kalaupun ada, seperti beberapa orang yang masih stay tune di MLM seperti Kelly, MW, ya, dia dapatkan, dia bilang passive income, tapi passive income dia cenderung bukan menaik grafiknya tapi menurun. Ya, tapi dia bertahan karena dia masih ada uang di situ.
Ya, jadi itu yang menurut mereka adalah passive income. Kalau menurut saya adalah passive income itu jangan seperti pegawai negeri. Ya, kalau Anda sudah selesai kerja masa tugas, habis itu Anda dapat pensiun yang rata-rata ya sampai Anda mati atau sampai istri Anda mati, ya. Seperti itu namanya pensiun. Tapi passive income yang kita maksud sini adalah grup Anda bergerak, ya, terus bergerak bertumbuh, dan itu adalah global, one line one system, dan setiap bulan passive income Anda dia naik grafiknya, ya, bukan turun income-nya. Nah, ada satu konsep yang bagus yang saya pelajari sampai hari ini, hari ke-30. Tentu saya sudah ada di dalamnya 30 hari, ya. Saya pelajari luar dalam, artinya secara fisik langsung saya menemukan, saya coba produknya, saya konsum produknya, saya sebagai pelanggan tetapnya, saya sebagai customer tetap produk tersebut. Kemudian saya juga aktif di beberapa pertemuan, saya melihat mereka yang di panggung berbicara. Saya juga aktif secara online, saya lihat YouTube-nya, testimoninya, sistemnya, dan lainnya. Saya aktif, ya. Jadi selama 30 hari ini saya mempelajari semua itu, dan saya rasa betul-betul mereka punya passive income. Bayangkan bisnis yang dibangun dari 2009 sampai detik ini ada 14-15 orang yang mendapatkan 1 miliar hingga 4 miliar per bulan, dan itu rutin, ya, bukan sekali. Kalau sekali namanya adalah reward, one time cash. Tapi kalau namanya passive income, dia setiap bulan dan cenderung dia naik. Loh, kenapa demikian? Karena konsepnya adalah dia global, konsepnya dia adalah konsep bisnis affiliate, di mana orang seluruh dunia itu suka menggunakan yang namanya afiliasi, ya. Banyak loh yang beredar di Indonesia itu, di HP Anda itu ada afiliasi Gokar, ada afiliasi Shopee, Traveloka, ada afiliasi lain-lainnya, ya, dan semua itu digital. Tapi persoalannya dia tidak membangun network, ya. Jadi kalau yang saya maksud afiliasi mall online digital ini adalah Atomy. Nah, tentu dia konsepnya global, jadi one line one system. Artinya pada waktu saya sekarang mengajak Anda untuk bisa mengupload aplikasi atomy.com, kemudian nanti Anda mengajak orang lain seluruh dunia, kapan saja Anda nanti belanja, itu poinnya masuk. Apalagi produknya luar biasa, ya. Ada produk yang diproduksi sendiri, tapi ada produk orang lain, tapi dalam satu mall. Saat ini Atomy punya 2 mall online, ya. Satu berada di Malaysia, satu berada di Korea, ya. Tentu mall aslinya Atomy atau mall online Atomy adalah atomy.com, ya. Nah, buat teman-teman, kenapa saya membandingkan antara pemain MLM dengan Atomy, ya? Karena Atomy itu secara total bukan MLM, dia adalah afiliasi, ya. Afiliasi belanja online itu adalah Atomy. Kalau MLM yang sama selama ini saya tekuni 32 tahun, tentu dia lebih cenderung kepada active income, ya. Rekrut orang, dapat bonus pasangan kiri kanan, ya, apapun nama bonusnya, dapat reward, itu adalah berdasarkan rekrut, ya. Dan untuk berdasarkan yang namanya repeat order, konsepnya ada, tapi cenderung biasanya produk itu bersaing. Produk itu tidak eksklusif, produk itu bisa disaingi oleh orang lain, bahwa produk ini, produk itu juga ada. Jadi produk itu tidak eksklusif. Nah, maka biasanya kalau orang repeat order terhadap produk itu, akhirnya dia tergoda untuk ditawarkan produk lain yang murah, berkualitas dari perusahaan-perusahaan lain. Biasanya seperti itu. Karena orang-orang MLM itu cenderung ditawarkan menjadi member, ya, nanti supaya beli harga barang jadi murah, dapat bonus dan lainnya. Cenderung seperti itu, ya. Orang-orang MLM itu cenderung mengajak teman-temannya untuk jadi member, kemudian belanja ulang, nanti dapat bonus kalau merekrut dan lainnya. Tapi kalau di Atomy beda, ya. Kita tidak merekrut orang, tapi mengajak orang hanya untuk memiliki aplikasi atomy.com di HP-nya, dan kita mengajak jutaan orang, ya. Terus terang, pada waktu Shopee ada di Indonesia, saya pun tidak berpikir kalau itu adalah bisnis. Saya pikir itu hanya sekedar untuk belanja, ya. Aplikasi Indomaret, Alfamaret itu juga hanya, ya, sama-sama aplikasi, tapi tidak ada dalam bentuk network marketingnya, ya. Tapi kalau Atomy ada, apalagi Atomy ini kan bisa seluruh dunia, global. Jadi kita tidak tahu tiba-tiba ternyata bisnis kita ada di negara-negara lain. Saya katakan ini bisnis, kenapa? Karena saya adalah orang yang aktif. Saya ingin
mendapatkan passive income, karena makanya saya sebut bisnis. Tapi buat pelanggan saya, customer saya, mereka bilang itu bukan bisnis, itu sekedar aplikasi yang bisa membeli harga barang produk murah. Ya, dia mengusung satu konsep yang namanya absolute quality, absolute price. Ya, itu konsepnya. Jadi barangnya produk-produk banyak yang beredar di pasaran itu kualitasnya berani bersaing dengan produk Atomy. Tentu harganya nanti akan menjadi perbedaan, ya. Nah, tentu Atomy ini kan produknya didukung oleh dua company besar di Korea, yaitu Kairi dan Kolmar. Kolmar itu adalah pabrik yang sudah lama, 100 tahun produksi, dan dia satu di antara 3 perusahaan produksi terbesar di dunia. Salah satunya adalah Kolmar. Dan konon kabarnya Kolmar juga memproduksi produk bermerek yang saat ini beredar di pasaran, tapi tentu dijual dengan harga lebih mahal karena konsep marketingnya yang berbeda. Nah, tentunya kalau di Atomy itu yang menarik adalah konsep marketingnya adalah bahwa dia berharap semua orang mengupload, mendownload aplikasi atomy.com, kemudian kapan saja orang boleh belanja, dan ingat, selama itu masih jaringan kita, maka kita akan mendapatkan poin-poin yang bisa menjadi komisi atau bonus. Oke teman-teman, sedikit pembahasan saya tentang apa perbedaannya MLM dan Atomy. Tentu kalau Anda tertarik, silakan Anda WA saya di 0821 1158 9282 dan saya Opapo Atomy. Jadi jangan lupa, kalau Anda suka, kasih tahu teman-teman Anda. Saya tidak menyalahkan Anda menyalahkan bisnis MLM, karena saya 32 tahun di bisnis tersebut, tapi saya membandingkan bisnis MLM dan bisnis Atomy itu banyak perbedaannya, ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Ayo bisa. Terima kasih.